Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, tema kita kali ini adalah jagalah kesucian hati. Ini sangat penting, mengingat apabila hati kita suci, bersih, selamat, maka niscaya kita akan bahagia manakala menghadap Allah subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak, di mana banyak orang-orang yang jiwanya kotor, kemudian mereka menyesal dan mereka betul-betul celaka dan binasa karena diazab di dalam neraka. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan membawa hati yang selamat, yang bersih, yang suci, karena mereka menghadap Allah dikala meninggal dunia dalam keadaan menjadi ahli iman, ahli tauhid, ahli taqwa, selalu menjaga syariat Allah dan petunjuknya, melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah larang. Maka itulah orang-orang yang jiwanya suci, yang hatinya bersih dan selamat. Sungguh bahagia orang yang menghadap Allah dalam keadaan jiwanya suci dan bersih. Begitu juga Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menjaga kesucian hatinya, dan sungguh celaka orang-orang yang mengotori jiwanya. Saudara sekalian, di antara salah satu cara untuk menjaga kesucian hati kita, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat yang ke-30 dan juga ke-31-nya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Qul lil mu'minin, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, hendaklah mereka menahan pandangan-pandangan mata mereka, wa yahfazuna furujahum, dan hendaklah mereka menjaga farji-farji atau kemaluan-kemaluan mereka, jangan sampai berzina. Dari mata terlebih dahulu dijaga, ditundukkan, jangan sampai melihat hal-hal yang sekiranya merangsang syahwat birahi yang tidak halal. Kemudian kata Allah, dzalika, yang demikian itu manakala orang-orang yang beriman yang lelaki menjaga pandangan mata dan juga menjaga kemaluannya, maka cara yang seperti ini kata Allah azka lahum, lebih suci untuk mereka dalam hal menjaga kesucian jiwa dan hatinya.
Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Maha mengetahui terhadap apa yang mereka lakukan. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada para hamba-Nya, orang-orang yang beriman yang perempuan, wa qul lil mu'minat, dan katakanlah kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, hendaklah mereka menundukkan dan menjaga tentunya pandangan-pandangan mata mereka. Wa yahfazna furujahun, dan hendaklah mereka menjaga farji-farji mereka atau kelamin-kelamin mereka, jangan sampai berzina. Wala yubdina zinatahunna, dan jangan menampakkan perhiasan atau sesuatu dari aurat yang merangsang syahwat birahi kaum lelaki yang tidak halal bagi dirinya. Illa ma dhahara minha, kecuali apa yang biasa nampak yang tidak bisa disembunyikan daripadanya. Tentunya dalam hal ini adalah pakaian luar atau jilbab yang dikenakan oleh para wanita tersebut. Memang itu tidak bisa disembunyikan karena namanya juga jilbab yang menutupi auratnya. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para wanita yang perempuan, di samping menjaga pandangan matanya, juga menjaga kemaluannya. Jangan sampai berzina. Di samping juga Allah ingatkan tambahannya adalah supaya mereka menjaga diri, jangan memperlihatkan kepada lelaki asing yang tidak halal baginya, yaitu perhiasannya, bahkan aurat-auratnya yang bisa merangsang syahwat birahi kaum lelaki yang tidak halal bagi dirinya. Ya. Dan bahkan juga termasuk suaranya yang dibikin-bikin, diperhalus, itu pun harus dijaga. Karena suara wanita yang halus dan sengaja diperhalus, diperlembut, itu bisa merangsang syahwat birahi kaum lelaki. Juga tidak boleh memakai wewangian, karena memakai wewangian juga bisa merangsang syahwat birahi kaum lelaki. Walhasil untuk wanita tentu lebih banyak lagi yang harus dijaga, sementara kaum lelaki menjaga mata dan kemaluan. Namun perempuan ditambah lagi menjaga mata dan kemaluan, dan juga menjaga diri, jangan sampai memperlihatkan perhiasannya, jangan sampai memperlihatkan auratnya atau sesuatu yang bisa merangsang syahwat birahi kaum lelaki yang tidak halal bagi dirinya, baik itu wewangian ataupun suara yang merdu barangkali yang menggiurkan kaum lelaki, atau bahkan juga suara perhiasannya, jangan sampai terdengar oleh kaum lelaki. Saudara sekalian, namun tentu di zaman kita sekarang ini memang harus super ekstra ya dalam hal kita menjaga kesucian hati dan jiwa kita. Mengingat betapa banyak dan betapa sangat kuatnya ya fitnah dari kaum wanita, di mana Nabi SAW pun mengingatkan kita selaku umatnya, ma taraktu ba'di fitnatan adharu ala rijal minan nisa. Ya, tidak ada sepeninggalku yaitu fitnah yang paling madarat, paling berbahaya bagi kaum lelaki selain daripada fitnahnya kaum wanita. Nah, disinilah Nabi kita SAW mengingatkan agar kita sangat super ekstra menjaga diri, hati-hati, karena begitu
yakni setan yang selalu membisik-bisikkan ke dalam hati kita, akhirnya memudahkan, membuka pintu untuk berpeluang ya terkena fitnah dari kaum wanita. Mungkin seorang lelaki digoda dengan harta masih tahan, digoda dengan tahta, jabatan, kedudukan pun masih tahan. Namun manakala digoda oleh wanita, menjadi mana tahan. Menjadi mana tahan. Nah ini banyak sekali lelaki-lelaki yang hebat, yang kuat, tumbang ya terhadap fitnah wanita ini atau skandal perempuan ini. Ya. Maka dari itu solusi, atau kalau sudah memang kita terlanjur berbuat dosa, mengotori jiwa kita dengan maksiat, Nabi kita SAW memberikan yakni solusi kepada kita dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Haytami Al-Makki, di mana Nabi kita berwasiat sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina, sesungguhnya seorang yang beriman, idza aznaba, apabila ia berbuat dosa, mengotori jiwanya, maka nukitat nuktatun sauda, akan mengotori hatinya dengan diletakkan satu titik hitam ya yang mengotori hatinya tersebut. Namun kata beliau, fa'in taba wastaghfara, maka jika dia bertobat dan beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuhu, ya, hatinya menjadi jernih, menjadi suci kembali dengan taubatnya itu. Wa in lam yatub, dan jika dia tidak bertaubat, zadat, akan bertambah titik hitam tersebut atau noda hitam di dalam hatinya, hatta ta'luwa qalbahu, sampai menutupi hatinya. Dan kalau hati sudah tertutup dengan noda hitam karena ulah dosa dan maksiat yang dilakukannya, disitulah yang kemudian disebut dengan ran. Allah berfirman, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan yakni noda hitam telah menutupi semua hatinya ya, dengan sebab apa yang mereka kerjakan dari dosa dan kemaksiatan. Saudara sekalian, apabila kita bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita akan menjadi bersih kembali, jernih kembali. Disitulah Allah mencintai para hambanya yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah sangat mencintai orang yang bertobat dan membersihkan diri. Bertobat, beristighfar, ya, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobat hambanya yang betul-betul bertobat dengan taubatan nasuha, dan bahkan Allah menjadi cinta kepadanya yang sebelumnya Allah murka karena dosa dan maksiat yang dilakukannya. Namun rahmat Allah, ya, maha ampunnya Allah mengalahkan murkanya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah menjadi para hambanya yang terus menjaga kesucian hati kita dan bahkan memperbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah. Itulah jalan untuk membersihkan jiwa dan hati kita dari noda dan dosa. Semoga Allah mengampuni dosa dan kesalahan kita yang begitu banyak, baik yang kita sadari maupun tidak kita sadari. Amin. Demikian Allah Ta'ala. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.